Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Muflikah Wahyuningsih NPM 49, Hanifuddin Afif NPM 67, Nurlita Dwi Mardani NPM 92, dan Mansyur Aldan NPM 50. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sedikit penjelasan mengenai pemikiran pendidikan Islam Kyai Haji Abdul Halim dan Kyai Haji Imam Zarkasi. Untuk lebih jelasnya, bisa teman-teman simak video berikut ini. Pada usia 10 tahun, beliau telah belajar mengaji Mushaf Al-Quran. Dimulai dari mengenal huruf hijaiyah yang disusun dan digabungkan dalam permulaan kitab turutan Mushaf Al-Quran, Juz Amma. Selanjutnya baru membaca Al-Quran di bawah bimbingan seseorang kiai di kampung Cideres, desa dan kecamatan Dawuan, Kabupaten Majalengka. Kyai Haji Abdul Halim juga belajar tulis baca huruf Latin kepada seorang pendeta Kristen Protestan bernama Van Hoven, berkebangsaan Belanda di Cideres pula. Di samping itu, beliau juga sedikit belajar bahasa Belanda pada Van Hoven. Selanjutnya diteruskan sendiri. Beliau tidak pernah duduk di bangku sekolah di zaman penjajahan Belanda. Pendidikan dan ilmu pengetahuannya hanya didapat dari pesantren ke pesantren. Tujuan pendidikan Islam Kyai Haji Abdul Halim adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, untuk pembentukan akhlak dan moral, dan untuk menjadikan peserta didik dapat berperan di tengah masyarakat. Menurutnya, agama Islam adalah agama yang memuat ajaran-ajaran yang bertujuan untuk membimbing manusia agar mereka dapat hidup selamat di dunia dan memperoleh kesejahteraan di akhirat. Sehingga dalam membangun sistem pendidikan, Kyai Haji Abdul Halim berupaya untuk mengintegrasi. Secara garis besar, tujuan pendidikan Islam menurut Kyai Haji Abdul Halim adalah untuk mendidik putra-putri Islam kepada tahap hidup yang benar-benar mengerti syariat, hakikat, dan makrifat. Menurut beliau, Islam bukan terletak pada simbolis saja, Islam itu ada pada hati manusia itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan Islam. Kyai Haji Abdul Halim sebagai tokoh pendidikan Islam telah merumuskan kurikulum pendidikan Islam sebagai sarana untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan. Menurut beliau, pendidikan itu harus memperhatikan 4 faktor yang dibutuhkan, yaitu pendidikan batin, pendidikan sosial, dan pendidikan ekonomi. Kyai Haji Abdul Halim telah memadukan antara teori dan praktek. Selain itu, beliau juga memadukan antara ilmu agama dan pengetahuan umum. Dengan demikian, beliau telah merumuskan kurikulum pendidikan Islam yang sangat relevan dengan tujuan pendidikan yang telah ia tetapkan. Baik, kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Yayu, yaitu metode pendidikan Islam Kyai Haji Abdul Halim. Di antara metode yang sering digunakan adalah metode ceramah, suri tauladan, dan pembiasaan. Selain itu, digunakan juga metode teori praktek. Metode ini digunakan untuk materi kerajinan dan keterampilan tangan. Selain itu, Kyai Haji Abdul Halim juga sering menggunakan metode diskusi dalam menyampaikan materi kepada para santri. Metode lainnya yang sering digunakan oleh Kyai Haji Abdul Halim adalah metode penelitian dengan survei. Metode ini sering digunakan untuk meneliti alam sekitar dan lingkungan. Baik, itu tadi metode pendidikan Islam yang digunakan oleh Kyai Haji Abdul Halim. Kali ini akan saya lanjutkan untuk konsep self-help dalam lembaga pendidikan Islam. Self-help berarti pertolongan pada diri sendiri, sementara yang dimaksud di sini adalah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Dengan konsep ini, Kyai Haji Abdul Halim berusaha mengembangkan keterampilan peserta didik melalui lembaga pendidikan Islam sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing, dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam pelaksanaannya pada lembaga pendidikan Islam dilaksanakan dengan sistem asrama di bawah pimpinan
di bawah disiplin yang ketat selama 24 jam, terutama dalam membagi waktu dan disiplin dalam pergaulan dengan teman-teman yang lain. Baik, itu tadi konsep metode pendidikan Islam dan konsep self-help dalam lembaga pendidikan Islam Kiai Haji Abdul Halim. Baik, kali ini saya akan melanjutkan materi biografi Kiai Haji Imam Zarkasi. Kiai Haji Imam Zarkasi dilahirkan di Gontor, Ponorogo, Jawa Timur pada tanggal 21 Maret 1910 dan ia meninggal dunia di Madiun pada tanggal 30 Maret 1985 dengan meninggalkan seorang istri dan 11 anak. Kiai Haji Imam Zarkasi adalah putra bungsu dari 7 bersaudara. Dari pasangan Kiai Santoso, Anom Besari, dan Nyai Sudarmi Santoso, Imam Zarkasi dibesarkan di lingkungan keluarga muslim yang taat beragama. Di antara beberapa karya tulis Kiai Haji Imam Zarkasi adalah Senjata Penghancur dan Pemimpin Islam, Pedoman Pendidikan Modern, Kursus Agama Islam. Ketiga buku tersebut ditulis bersama Kiai Haji Zainuddin Fanani. Selanjutnya ia menulis buku Usuluddin, Pelajaran Fikih 1 dan 2, Bimbingan Keimanan, Pelajaran Bahasa Arab 1 dan 2 berikut kamusnya, dan buku-buku pelajaran lainnya. Konsep pendidikan Kiai Haji Imam Zarkasi: 1. Sistem dan metode pendidikan. 2. Materi dan kurikulum pendidikan. 3. Struktur dan manajemen. 4. Pola pikir dan kebebasan. 1. Sistem dan metode pendidikan. Sistem pendidikan yang ditetapkan di Gontor adalah menganut sistem pendidikan klasikal yang terpimpin secara terorganisir dalam bentuk penjajahan kelas dalam jangka waktu yang ditetapkan. Di samping dengan menggunakan sistem klasikal sebagaimana disebut, Kiai Haji Imam Zarkasi juga memperkenalkan kegiatan ekstrakurikuler. Dalam hal ini, para santri memiliki kegiatan lain di luar jam pelajaran seperti olahraga, kesenian, keterampilan, pidato 3 bahasa, pramuka, dan organisasi pelajar. Materi dan kurikulum pendidikan. Konsep pendidikan Kiai Haji Imam Zarkasi berkenaan dengan pembaharuan kurikulum di Pondok Pesantren Modern Gontor adalah 100% umum dan 100% agama. Di samping pelajaran tafsir, hadis, fikih, usul fikih yang biasa diajarkan di pesantren tradisional, Kiai Haji Imam Zarkasi juga menambahkan ke dalam kurikulum lembaga pendidikan yang diasuhnya itu pengetahuan umum seperti ilmu alam, ilmu hayat, ilmu pasti, sejarah, ilmu jiwa, dan sebagainya. Dalam pengajaran bahasa Arab ini, Kiai Haji Imam Zarkasi menerapkan semboyan, kemampuan memfungsikan satu kata dalam 1000 susunan kalimat lebih baik daripada penguasaan 1000 kata secara hafalan dalam satu kalimat saja. Yang ketiga, struktur dan manajemen. Demi kepentingan pendidikan pengajaran Islam yang tetap sesuai dengan perkembangan zaman, Kiai Haji Imam Zarkasi dan 2 saudaranya telah mewakafkan Pondok Pesantren Gontor kepada sebuah lembaga yang disebut Badan Wakaf Pondok Pesantren Gontor. Lembaga Badan Wakaf ini selanjutnya menjadi badan tertinggi di Pondok Gontor. Badan ini yang bertanggung jawab mengangkat kiai untuk masa jabatan 5 tahun. Sedangkan pimpinan Pondok Pesantren Modern Gontor membawai beberapa lembaga yaitu 1. KMI, 2. ISID, 3. Pengasuh Santri, 4. Yayasan Pemeliharaan dan Kekuasaan dan Perluasan Wakaf Pondok, 5. Ikatan Keluarga Pondok Modern. Pola pikir dan kebebasan. Sejalan dengan panca jiwa Pondok Modern Gontor, bahwa setiap para santri ditanamkan jiwa agar berdikari dan bebas
Gagasan independen Kiai Haji Zarkashi itu direalisasikan dengan menciptakan pondok modern Gontor benar-benar steril dari kepentingan politik dan golongan apapun. Hal ini diperkuat dengan semboyan Gontor di atas dan untuk semua golongan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.